eh, untuk materinya ya. Baik, Romo. Berarti kita mulai ya, Romo ya, doa pembukaan ya, Romo ya. Iya ya, boleh, boleh, Pak. Ya, silakan Ibu Juwita mimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan untuk pertemuan kami kembali Tuhan setelah sekian lama Tuhan. Kami percaya ada campur tangan-Mu Tuhan sehingga kami boleh berkumpul dan belajar kembali dengan tuntunan dari Romo sendiri Tuhan. Tuhan kiranya Engkau boleh eh, memimpin kami juga Tuhan, mulai dari awal sampai berakhirnya kelas ini Tuhan. Kiranya boleh berjalan dengan lancar semua perangkat yang kami gunakan, perangkat komunikasi yang kami gunakan, kiranya itu boleh menunjang pembelajaran kami pada malam hari ini. Dan kiranya itu boleh menjadi kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Tuhan berikan hikmat kepada Romo yang akan mengajar kami. Dan kami juga boleh mendengarkan dengan baik dan boleh mengingatnya, bahkan boleh melaksanakan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Firman kebenaran Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu, Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Bu Juwita. Sekarang waktunya kami persilakan buat Romo. Terima kasih. Ya, saya mau nge-share dulu untuk materi yang saya sebentar masih buka. Ini masih lama yang bukanya. Bisa dilihat ya nih. Bisa, Romo. Sudah Oke. cukup jelas, Romo. Ya, ini tempo hari saya mengingatkan kembali kita sudah mempelajari Enoria Mas ya. Dan kita lanjutkan ke metamorfosi to cosmo. Nah, ini saya aja supaya kebaca, tak pindahkan dulu nih. Uh, bentar. Bisa ya. Hmm, Ini saya baca dulu ya untuk metamorfosis to cosmo. Mungkin pernah dengar kata metamorfosi ya. Metamorfosi itu perubahan. Jadi perubahan yang ada di dunia. Itu dimulai dari kejatuhan manusia ya.
Keburukan itu ada di luar hakikatnya manusia. Manusia tidak diciptakan buruk, tetapi sebaliknya sungguh amat baik. Kalau dalam bahasa Yunaninya, kalalian. Tubuh manusia dan segala sesuatu yang di dunia ini tercipta indah bagaikan permata. Ini merupakan berkat Tuhan. Dan inilah karya dari tangan Tuhan Allah kita yang esa. Manusia diciptakan segambar dengan Allah, kalau bahasa Yunaninya kat ikona theu. Bapak Gereja Gregorius Theologos mengatakan dan diciptakan terdiri dari tubuh dan jiwa atau sinamfotera ya, sinamfoteron. Jadi keburukan dan dosa itu di luar hakikat manusia. Ketika manusia jatuh dosa, keburukan itu terjadi bukan di hakikatnya manusia, tetapi di luarnya. Akibatnya terjadinya ketidakharmonisan ciptaan dan kehancuran. Boleh dikatakan terjadi perubahan besar yaitu segala sesuatu yang ada di dunia ini dikuasai oleh roh jahat atau iblis. Itu ayatnya Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 19, Yohanes 12 31, 14 30. Jadi manusia selalu berbuat dosa karena tubuh manusia dikuasai hawa nafsu, tak mampu berbuat baik, padahal seharusnya manusia itu hanya berbuat baik karena hakikat manusia diciptakan Allah sungguh amat baik. Ya nggak banyak hari ini untuk tema kita ya. Untuk tema kita nggak banyak hari ini. Jadi kita membahas tentang metamorfosis kosmo. Jadi ada perubahan besar ketika manusia jatuh dalam dosa. Sebenarnya yang yang bersalah itu manusia, tapi akibat kesalahan manusia itu terjadi perubahan besar yang tadinya alam semesta itu membantu manusia ya, jadi membantu manusia. Tadinya ada harmoni di dalam ciptaan itu, jadi nggak ada panas, nggak ada dingin, semuanya apa namanya kondisi cuaca itu sudah sangat fix ya, nggak panas, nggak dingin ya. Jadi kalau manusia itu punya suhu tubuh itu 36 yang mungkin yang paling baik untuk manusia ya antara 15 derajat atau 12 derajat, nggak panas, nggak dingin. Jadi seger sih, seger. Eh, Tidak adanya kerapukan atau kelapukan ya. Jadi tubuh manusia segar terus, tidak mengalami penuaan, tidak mengalami sakit, penyakit, tidak mengalami kerusakan apapun. Tapi ketika adanya dosa, ketika jatuh dalam dosa itu ada perubahan besar, ada metamorfosi yang besar-besaran yang luar biasa, yang luar biasa. Di sini Agus Gregorius Theologos memberikan satu ketegasan bahwa yang mengalami metamorfosis itu sebenarnya kehendak bebas. Jadi kejatuhan manusia itu karena salah melakukan kehendak bebas. Atau dalam bahasa Yunaninya autonomia, autonomia ya. Autonomia itu kehendak bebas yang luar biasa. Eh, Itulah sebabnya Allah sudah tahu semuanya. Kalau menurut pengajaran dari Kirilus dari Alexandria, sebenarnya manusia tidak boleh jatuh ke dalam dosa karena sudah diciptakan sungguh amat baik. Artinya hakikatnya sudah sempurna, tinggal melanjutkan saja, tinggal melanjutkan. Nah, cuman manusia diberi oleh Allah kehendak bebas. Jadi kehendak bebas inilah yang
bisa manusia itu berbuat dosa, tetapi sebaliknya manusia itu bisa untuk tidak jatuh dalam dosa. Jadi kehendak bebas ini yang mempunyai peranan penting dalam diri manusia, dan kehendak bebas ini di luar hakikat manusia, di luar hakikat. Jadi kehendak bebas itu boleh saja dikatakan sifat daripada manusia. Jadi manusia diberi pilihan, hak memilih oleh Allah. Jadi diberi kemerdekaan memilih. Maukah manusia tetap tetap dengan kondisi yang kelalaian atau sungguh amat baik, atau manusia memilih untuk perubahan atau metamorfosis. Tapi nyatanya manusia memilih perubahan atau metamorfosis. Dan perubahan inilah yang dinamakan eh, apa melakukan kesalahan menggunakan kehendak bebas. Seharusnya kehendak bebasnya itu hanya untuk kelalaian, untuk kebaikan. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia dikuasai oleh hawa nafsu. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa dirinya ingin berbuat baik, tapi nyatanya selalu melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak roh. Jadi di dalam diri manusia itu ada kehendak roh dan kehendak daging. Jadi kehendak daging hawa nafsu itu lebih kuat daripada kehendak roh. Jadi manusia selalu berdosa, 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 ingin berbuat baik tapi tetap melakukan dosa. Padahal hati nurani, kalau dalam teologisnya ya, hati nurani tidak mau melakukan kehendak jahat. Tapi sebaliknya selalu melakukan dosa dan dosa dan dosa. Nah, ini eh, kata dari Bapak Gereja yang namanya eh, siapa itu? Maximus, Agius Maximus ya. Maximus pengaku iman atau Maximus Homologitos. Jadi sebenarnya Maximus mengatakan bahwa rencana Allah tidak akan gagal. Jadi Allah itu akan menuntun manusia sampai mengalami teosis. Kalau bahasa Yunaninya teosis itu adalah menuju kesempurnaan. Ya, teosis itu menuju kesempurnaan, atau kalau dalam bahasa khotbahnya Tuhan Yesus itu berbahagialah orang yang rendah hati, tapi di terjemahan LAI bukan rendah hati, tapi berbahagia orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Nah, kalau dalam bahasa Yunaninya makari itapini kardia. Jadi berbahagialah orang yang punya kerendahan hati, maka dia akan bisa melihat kemuliaan Allah. Nah, kerendahan hati inilah yang dinamakan pertobatan. Jadi pertobatan itu yang bisa mengubah segalanya, bisa kembali kepada Allah. Nah, dan tidak bisa pertobatan itu dengan sendirinya. Ini penting sekali ya, ini garis bawahi tebal. Tidak bisa manusia melakukan pertobatan dengan sendirinya, tidak bisa. Harus kerjasama dengan firman Allah yang menjelma menjadi manusia sesuai yang dikatakan oleh Maximus pengaku iman atau homologitos. Jadi di sini ada satu hal yang menarik yang perlu saya sampaikan, yang menarik yang dikatakan oleh Maximus homologitos itu bahwa firman Allah tetap menjelma menjadi manusia walaupun manusia jatuh dalam dosa atau sebaliknya manusia tidak jatuh dalam dosa. Ini penting banget ini. Ini penting banget. Pengajaran yang penting banget ini. Nah, ini yang eh, bisa merubah segalanya dari metamorfosis kosmo atau
perubahan besar setelah kejatuhan itu ternyata masih ada pengharapannya. Karena eh, dalam penciptaan firman Allah itu sudah tahu apa yang akan terjadi di dalam diri manusia. Jadi tetap makanya manusia diciptakan segambar dengan Allah itu artinya segambar dengan firman sebenarnya. Segambar dengan firman karena yang bisa menyelamatkan manusia itu adalah pribadi kedua dari Sang Tritunggal Maha Kudus, yaitu karya yang besar, yaitu Sang Firman Allah, yaitu inkarnasi atau penjelmaan Firman Allah menjadi manusia. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa Gregorius dari Gregorius Theologos atau Sang Gregorius Theologos mengatakan bahwa manusia diciptakan itu dua, yaitu tubuh dan jiwa. Ya, tubuh dan jiwa tidak bisa ditambahi satu nanti roh. Nah, ini kesalahan yang besar karena ini adalah pengajaran dari Origenis. Sebenarnya Origenis itu bapak gereja juga sebenarnya. Kesalahan yang terbesar dari teori Origenis itu adalah memasukkan roh. Jadi tubuh, jiwa, dan roh itu diambil dari satu ayat di 2 Tesalonika kalau nggak salah itu yang mengatakan tubuh, jiwa, dan roh ya. Padahal Rasul Paulus bukan mengatakan tubuh, jiwa, dan roh. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu eh, sekharo. Jadi saya menyambutmu dengan soma, tubuh, jiwa, psihi, kenus, dan nus. Ada nus. Nah, nus itu apa nus itu? Nus itu bisa juga intelektual. Nus itu juga bisa talenta ya. Nus itu juga bisa eh, energi yang ada di dalam manusia. Satu contoh gini, ada satu orang yang punya tenaga dalam. Ini perlu kita bahas ya. Dulu saya waktu silat, pernah saya ikuti silat itu, saya hanya sampai sabuk kuning ya di atasnya sabuk putih itu. Sabuk kuning nggak boleh menggunakan tenaga dalam, harus sabuk merah. Kalau sabuk merah itu pelatih ya sudah menjadi pelatih itu boleh menggunakan tenaga dalam. Nah, tenaga dalam ini dari mana kan? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah manusia punya tenaga dalam? Punya semuanya, manusia punya. Nah, inilah yang dinamakan nus itu. Nus itu ada intelektual. Ada energi yaitu tenaga dalam. Jadi manusia itu bisa memukul dengan pukulan jarak jauh. Misalnya 10 meter bisa memukul botol itu bisa jatuh. Jadi ada energi. Nah, ini semuanya hilang ketika manusia mengambil kesalahan yaitu kehendak bebas itu, mengambil kesalahan kehendak bebas, menyalahgunakan kehendak bebas. Jadi energi ini hilang. Bukan hilang sih energi ini tertutupi. Jadi itu bisa juga digali, bisa digali ya dengan latihan atau dengan apa itu bisa. Juga intelektual. Kenapa ada seorang profesor yang pinter banget, yang bisa merancang pesawat, yang bisa membuat ini dan itu semua itu dari intelektual. Terus mengapa manusia bisa membangun di atas gunung seperti Akropolis ya di Yunani sana? Itu tahun 1500 sebelum Masehi oleh Perikles. Itu menggunakan apa di atas gunung? Zaman itu belum ada traktor dan lain sebagainya kok bisa mengangkatnya itu bagaimana itu. Nah, itu ada satu karya dari Nus itu. Origenis menambahkan nus ini dirubah menjadi roh. Nus ini dirubah menjadi roh. Jadi ada tubuh, ada jiwa dan roh.
Padahal data di kitab suci tidak disebutkan tubuh jiwa roh hanya satu itu di satu Tesalonika ya. Itu ya hanya di satu Tesalonika ini satu-satunya ayat itu. Iya, Tapi 1 sebenarnya Tesalonika 5 itu ayat 23 Romo. ya 5 ayat 23 itu. Betul. Jadi di situ satu-satunya ayat itu. Sementara yang lain itu dikotomia. Jadi itu trikotomia. Itu. Jadi ada tiga bagian tubuh jiwa dan roh. Itu salah salah besar karena apa? Karena nus itu bukan roh. Nus itu ada di dalam jiwa atau taftisi, bahasa Yunani taftisi itu. Satu kesatuan di dalam jiwa. Ya, ada di dalam jiwa. Jadi di dalam jiwa itu sudah lengkap ada nusnya, ada intelektual dan segala sesuatunya. Makanya ketika manusia mati, intelektual nggak ada. Semuanya nggak ada. Yang ada hanya tubuh saja yang tidak bisa berbuat apapun gitu. Dan tubuh yang lemah banget gitu, yang bisa kembali lagi ke tanah. Jadi dari sini bisa eh, kita menggarisbawahi ada antropologia tentang diri Sang Firman, antropologia diri manusia yang biasa. Ini ada perbedaan besar ini. Bagaimana dengan antropologianya Sang Firman? Itu kita tidak boleh menyamakan loh antropologia kita sama Sang Firman. Karena begini, nah, ini kembali lagi saya mengingatkan Mas Erik waktu khotbah saya di Paskah kemarin bahwa ketika Sang Firman itu inkarnasi, itu ada pemberitaan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria yang mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kemudian Bunda Maria, jadilah menurut kehendakmu. Ada persetujuan antara Bunda Maria dan malaikat Gabriel. Di situ ketika Bunda Maria setuju dengan mengatakan jadilah kehendakmu, maka malaikat Gabriel mengatakan Roh Kudus turun ke atasmu. Nah, Roh Kudus inilah yang menciptakan sperma daripada sel telur yang ada di dalam diri Bunda Maria sekaligus pembuahan. Nah, ini bedanya antropologianya Sang Firman Allah dengan kita. Kalau kita jelas ada hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, ada percampuran sperma dan oario atau sel sel telur. Kalau di Bunda Maria tidak ada sperma dari laki-laki. Mengapa? Ini ada hubungannya dengan dosa manusia yang pertama yaitu dosanya Adam. Jadi dosanya Adam ini yang membawa kita manusia yang lemah yang dikuasai hawa nafsu. Sedangkan kedagingan dari Sang Firman Allah atau tubuh dari Kristus itu tidak ada hawa nafsu, di luar hawa nafsu. Ini ingat loh ya, ini diingat. Terus di kedagingan kemanusiaan kita itu kita kena naas. Naas itu satu kesialan ya. Tapi di dalam diri kemanusiaan Yesus Kristus tidak ada sial. Lalu bagaimana dengan Yesus Kristus waktu dianiaya? Apakah itu bukan sial? Bukan. Itu bentuk pengorbanan Sang Firman. Itu kemarin saya kutip pendapatnya Bapak Bapak Gereja. Jadi penderitaan Kristus itu bukan hawa nafsu atau bukan eh, apa namanya karena kesialan ya, tapi itu memang kalau dikatakan dalam bahasa teologis itu akratapinoseos. Jadi merupakan kerendahan hati yang luar biasa dari Sang Firman. Sampai mau menderita seperti itu, disalibkan seperti itu. Jadi itu bukan karena dosa, karena apa? Segala sesuatu yang dari dosa itu sial, naas, apa namanya sakit penyakit dan segala keburukan di dunia ini akibat daripada dosa. Sedangkan firman Allah masuk ke dalam dunia tanpa dosa. Ini yang ingat, tanpa dosa
yang ada hubungannya dengan dosanya Adam. Nah, itu diterjemahkan kalau dari tokoh-tokoh teologi kita ada yang mengatakan dosa warisan, ada yang mengatakan dosa asal, ada yang mengatakan dosa kakek moyang atau nenek moyang, saya nggak tahu itu terserah. Tapi kalau dalam bahasa teologi kita di bahasa Yunani itu namanya propatoriki amartima, ya propatoriki amartima atau dosa yang dilakukan oleh manusia yang pertama. Jadi nggak ada hubungannya dengan dosa. Termasuk juga apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu tidak ada hubungannya dengan apa namanya rasa bersalah. Nah ini. Jadi satu contoh ya, misalnya saya membunuh binatang, terus saya merasa bersalah. Wah, saya bersalah. Kenapa tadi saya bunuh gitu dan lain sebagainya. Atau saya melakukan memarahi seseorang, terus saya merasa bersalah. Nah, ketika Kristus marah, kemarahan Kristus ya waktu di Bait Allah itu tidak ada hubungannya dengan perasaan atau tidak ada hubungannya dengan bahasa Yunaninya itu enohi. Enohi itu rasa bersalah. Jadi apa yang dilakukan Kristus itu semata-mata benar-benar melawan dosa. Itu intinya itu. Ketika melihat bait Allah yang dijadikan sarang penyamun, yang dimaksud sarang penyamun itu sebenarnya yang dimaksud bait Allah itu bukan fisiknya bait Allah, itu sebenarnya hatinya manusia karena Kristus itu dijawab oleh para rasul juga yang menuliskan bahwa bukankah tubuhmu itu bait Allah kan? Ya, tubuhmu itu bait Allah. Karena apa? Bait Allah itu ada di mana? Di hati. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Itu sebenarnya bait Allah itu ketika kita menerima Roh Kudus ya. Kalau dalam bahasa Yunani krisma, ketika kita mengkrisma itu kita menerima Roh Kudus, maka kita disebut tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kemarahan Kristus itu tidak ada hubungannya dengan enoki, rasa bersalah. Nah, ini harus penting banget ini antropologia yang dikenakan oleh Sang Firman Allah dengan yang dikenakan oleh kemanusiaan kita berbeda. Kita sering selalu melakukan kesalahan itu merasa bersalah kita. Selalu bersalah, mesti menyesali, oh iya ya saya bersalah gitu. Tapi Kristus tidak pernah menyesali karena ada kesempurnaan. Gampangannya begini, apa perbedaannya kemanusiaan kita dengan kemanusiaan Kristus? Kemanusiaan kita itu kalau bahasa Jawanya itu ono sing dipurih. Jadi ada yang ingin kita capai. Apa yang ingin kita capai? Kalau bahasa Yunani namanya litrosis. Litrosis itu adalah penebusan. Jadi kita melakukan perbuatan baik, kerendahan hati dan lain sebagainya itu yang kita minta hanya satu, penebusan. Ketika kita mendapatkan penebusan dosa, maka kita akan ditebus oleh Tuhan dan dosa kita nol, maka kita punya kesempatan untuk teosis atau menyatu dengan penciptanya, pencipta kita dan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi kita membutuhkan kehidupan kekal. Makanya kita berbuat baik, bertobat dan lain sebagainya, berpuasa dan sebagainya. Tetapi yang dilakukan Kristus tidak ada hubungannya dengan litrosis atau penebusan dosa. Yang dilakukan Kristus itu tujuan utamanya adalah menebus dosa. Jadi menebus dosa. Makanya Bapak Gereja mengatakan bahwa Kristus yang dilakukan adalah kerendahan hati yang luar biasa. Jadi tidak pernah kerendahan hati yang dilakukan oleh manusia sama dengan kerendahan hati yang dilakukan Kristus. Gampangannya gini logikanya. Kenapa sih firman Allah itu kok capek-capek harus merendahkan dirinya menjadi manusia, dibunuh, disalibkan dan lain sebagainya. Kenapa nggak langsung bisa menyelamatkan? Bisa, firman Allah bisa, menciptakan bisa. Tapi di sini bahwa karya keselamatan itu bukan semata-mata bim salah bim, tapi ada
campur tangan dengan Sang Firman itu menjelma menjadi manusia itu Sang Firman Allah ingin dirinya merasakan penderitaan yang dialami oleh manusia. Sebenarnya itu yang dilakukan oleh Sang Firman. Dari kerendahan hatinya yang jauh-jauh dari surga turun ke dunia menjadi manusia. Nah, di sini ada perubahan besar yang dari salah satu sisi ketika Adam jatuh dalam dosa itu perubahan besarnya itu semua ada keburukan yang tadinya cuaca itu sangat terpelihara banget misalnya 12 sampai 15 seger dan sebagainya itu bisa hancur di Eropa sampai 40 derajat kalau musim panas. Jadi banyak orang lansia itu kalau jalan-jalan tengah jalan mati karena kepanasan ya. Nah, itu semua keburukan itu karena apa? Karena metamorfosis. Ada perubahan besar setelah dosa. Dan ketika Sang Firman Allah menjelma menjadi manusia itu untuk mengembalikan kembali dengan ciptaan yang pertama tadi dan memperbarui ciptaan yang baru. Jadi double pekerjaan firman Allah. Pertama menjelmakan dirinya, yang kedua adalah merubah dari perubahan yang besar keburukan itu menjadi kebaikan atau metamorfosis yang baik. Saya kira untuk eh, apa yang saya sampaikan untuk di sini dulu supaya nggak terlalu bertele-tele, mungkin bisa kita adakan tanya jawab. Monggo silakan. Untuk metamorfosis itu kosmo ya. Perubahan besar di dunia ini akibat dari dosa itu. Baik, ya terima kasih Romo buat penjelasannya. Ya sekalipun singkat tapi sangat padat gitu. Hmm. Baik teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya mengenai metamorfosis ini. Kami persilakan. Izin Romo kalau boleh apanya slide-nya di stop share gitu, Romo. Oh iya, yang tadi, yang metamorfosis kosmo ya. Sudah kelihatan Pak Ari? Sudah Romo. Ya. Ya silakan teman-teman mungkin ada yang bertanya. Apa saya yang mulai bertanya dulu? Silakan, silakan Bu Sari. Oh iya, makasih Romo. Mengenai tadi ya Romo, mengenai Maximus pengaku iman, dia mengatakan bahwa firman Allah itu tetap jadi manusia, sekalipun manusia itu tidak jatuh dalam dosa seperti itu ya tadi Romo ya. Ya, Ah, sekalipun manusia jatuh dalam dosa atau sebaliknya, iya, tidak. atau sebaliknya tidak jatuh dalam dosa. Terus sekiranya manusia itu tidak jatuh dalam dosa, di mana manusia itu tadi diciptakan sudah sempurna, sudah sempurna. Terus apalagi nanti maksud kedatangan Sang Firman itu turun jadi manusia, begitu Romo? Nek, tutup nek, tolong. Enggak. Ya, begini Mas Eri. Jadi penegasan dari Maximus Homolog dengan metamorfosis tadi ya. Jadi judulnya kan metamorfosis. Ketika manusia jatuh dalam dosa ada perubahan yang besar. Bukan hanya manusia yang jatuh yang dihukum, tapi alam juga dihukum gitu. Soalnya ular juga di dihukum ya untuk berjalan dengan perutnya kan gitu. Dan binatang-binatang yang lain yang tadinya katakan eh, singa yang tadinya makan buah atau makan rumput atau makan biji-bijian kok mendadak bisa makan daging dan lain sebagainya itu. Jadi ada perubahan yang besar yang luar biasa. Jadi ingin dikatakan oleh Maximus Homologitus itu begini bahwa ketika manusia manusia diciptakan, manusia kan dalam kondisi eh, kalalian itu sungguh amat baik. Jadi sungguh amat baik itu boleh saya katakan 90%.
Jadi kurang 10%. Nah, yang kurang 10% apa? Harus menggunakan kehendak bebasnya yang benar, yang 10%. Menggunakan kehendak bebasnya yang benar artinya tidak melanggar lah, tidak jatuh dalam dosa. Jadi Allah tahu kalau manusia itu bisa melanggar karena masih diberi kehendak bebas, karena masih ada 10% tadi. Jadi untuk menuju kesempurnaan, jadi kesempurnaan ini kalau bahasa Yunaninya namanya apa namanya Ariston ya, Ariston atau Aristo ya, Aristo atau Ariston kalau itu bentuk eh, genetiknya ya Ariston. Ariston itu untuk menjadi sempurna itu butuh bantuan dari Sang Firman Allah. Jadi yang 10% itu butuh bantuan dari Sang Firman Allah, tidak bisa diusahakan sendiri oleh manusia. Nah, kembali lagi Maximus Homologitus mengatakan juga, kenapa manusia jatuh dosa? Karena manusia 10% itu tidak menunggu bantuan firman Allah menjadi manusia, tetapi mengusahakan sendiri, menuruti perintahnya si ular. Bukankah kamu tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat? Iya, tidak boleh. Dan si ular mengatakan bukankah, bukankah artinya tidak. Sekali-kali kamu makan buah pengetahuan itu kamu tidak jatuh dan gitu. Justru kamu akan melihat Allah. Kamu bisa melihat mana yang baik dan mana yang benar dan bisa melihat Allah. Jadi diputar balikkan oleh si ular yang seharusnya menunggu kerjasama dengan firman Allah yang menolongnya sampai menuju ke teosis, ya, menuju ke kesempurnaan, justru mengusahakan sendiri. Mengusahakan sendiri inilah yang dikatakan dalam bahasa teologisnya itu penyalahgunaan kehendak bebas atau autonomia. Jadi kako autonomia, jadi salah menggunakan kehendak bebasnya. Jadi seharusnya kehendak bebasnya menunggu Sang Firman. Tapi bagaimanapun juga walaupun dia salah menggunakan kehendak bebasnya, tetap Sang Firman Allah menjelma menjadi manusia. Akhirnya apa? Masuk ke dalam sejarah yang bertahun-tahun lamanya melalui nubuatan. Jadi kan panjang banget itu loh sejarahnya itu. Melalui para nabi, nubuatan, kemudian penggenapan, dan sampai menjelmanya Sang Firman. Itu tidak hanya 1, 2, 3 tahun, tapi ribuan tahun ya, ribuan tahun. Yang luar biasa. Ya mungkin saja proses teosis itu juga ribuan tahun, tapi dalam konteks waktu itu eh, belum ada dosa kan gitu. Belum ada dosa, kita nggak bisa menghitungnya karena manusia pertama kan ada di Taman Eden. Taman Eden itu sebenarnya eh, surga yang dalam tipe sementara sebenarnya untuk menuju ke kesempurnaan gitu yang dikatakan oleh Maximus Homologitus. Ya memang kayaknya ini hampir kayak rekayasa atau kayak cerita gitu. Tapi sebenarnya ini teologis banget gitu. Teologisnya adalah tidak bisa manusia mengusahakan dirinya sendiri untuk menuju ke keselamatan, maksudnya itu. Jadi tetap harus ada bantuan dari firman Allah menjelma menjadi manusia, bantuan dari Kristus itu sendiri. Tanpa bantuan Kristus, kita nggak bisa selamat dengan sendirinya seperti itu. Itu Mas Erik. Iya, terima kasih. Ya. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan.
Romo Silakan. boleh tanya ya Romo ya. Iya Pak Handoko silakan. Suaranya agak kecil Pak Handoko, bisa diperbesar Pak Handoko. Oh, bentar. Saya pakai earphone soalnya suaranya. Ini udah bagus, bagus suaranya. Oke. Gini Romo. Manusia itu kan tadi kan dikatakan sama Romo bahwa memiliki kehendak bebas ya Romo ya. Iya. Nah, tapi kenapa ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, kalau dikasih kehendak bebas, kok Tuhan memberikan larangan gitu loh, Romo. Berarti kan itu bukan Tuhan itu sebetulnya tidak memberi kehendak bebas kepada manusia, Romo. Betul enggak? Ya memang benar itu pernyataan logikanya seperti itu. Tapi sebenarnya itu kan kiasan Pak ya. Jadi Hmm, peristiwa yang ada di Taman Eden itu kalau bahasa teologisnya itu adalah ada satu apa untuk menuju ke keselamatan atau menuju kesempurnaan itu dibutuhkan harus kerjasama dengan Allah gitu. Kalau Allah mengatakan jangan dimakan ya kerjasamanya kita ya jangan makan gitu. Kalau hmm, misalnya Allah mengatakan makanlah ya kerjasamanya kita ya kita makan gitu. Itu kan ada kerjasama. Allah ya, perintahkan kita menuruti berarti kerjasama. Satu contoh ya, begini aja, satu contoh begini saja gampangannya. Bapak bangun rumah, minta batu batanya yang kualitas satu, tapi tukangnya tidak memberikan kualitas satu, kualitas lima misalnya. Betul ya, bangunan itu dibangun selesai, tapi ketika sampai 10 tahun ya, ya hancur lah bangunan itu kan. Ternyata apa? ya, Tidak ada kerjasama antara bapak sama tukang. Jadi bapak ya, memerintahkan tapi tukang tidak mau menuruti gitu loh. Itu kan nggak ada kerjasama. ya, Ketika ada kerjasama ya pasti ada. hmm, Kesempurnaan itu kerjasama. Kalau nggak kerjasama nggak bisa. ya. Ya, itu sebenarnya Karena mudah sekali gitu. hmm, karena saya berpikirnya begini, Romo. Iya Ketika silakan. manusia, ketika manusia dirayu sama iblis untuk makan buah, itu Iya. berarti kan kehendak iblis. Makanya manusia makan itu kehendak iblis, bukan kehendak dia gitu loh. Oh enggak, kan enggak manusia itu Pak. Karena Kehendak manusia. manusia kan juga mendengarkan firman-Nya Allah kan sebelum mendengarkan si omongan si ular. Ya, ya. Ya, jadi hak pilihnya itu manusia. Manusia punya hak untuk memilih pilih omongannya si ular atau pilih Hmm, firman-Nya Allah. Nah, itulah kehendak bebas itu. Tapi ya, kehendak bebas itu kalau dengan dirinya sendiri itu tidak bisa selamat, harus kerjasama dengan Sang Firman. Jadi begini, bagaimanapun juga menunggu Sang Firman. Ketika Firman datang, baru Firman itu mengatakan mengapa sih kamu nggak boleh makan ini ya. Akhirnya kan dia dikasih tahu lah. Pemberitahuan itulah hmm, Sang Firman itu menjelma menjadi manusia. Karena ketika Adam berbicara sama Allah itu, Allah kan berjalan di Taman Eden, itu Allah hmm, belum menjelma menjadi manusia itu samar-samar, itu satu cahaya yang luar biasa. Yang bisa lihat hanya Adam, Hawa ya. tidak bisa, gitu loh. Oh, gitu. Ya, Karena bagaimanapun juga manusia yang pertama diciptakan itu adalah laki-laki. ya. Dan manusia yang kedua itu perempuan. Perempuan diambil dari tulang rusuknya Adam dan dibangunlah perempuan kan gitu. Nah, ini ada hubungannya juga dengan ini, dengan litrosis. Litrosis itu penebusan. Nah, penebusan seperti khotbah saya yang pasca kemarin bahwa yang bisa menyelamatkan manusia itu kerjasama firman Allah dengan perempuan karena perempuan yang membawa manusia jatuh dalam dosa yaitu Hawa yang pertama. Tapi Ya, perempuan juga yaitu Hawa yang kedua itu Bunda Maria yang tunduk dengan firman Allah bahwa Roh Kudus akan turunmu, jadilah kehendakmu, maka dia mengandunglah firman Allah itu. Jadi Hawa yang kedua itu betul-betul menuruti, betul-betul mau kerjasama dengan firman Allah. Semua yang dikatakan firman Allah melalui malaikat Gabriel di apa diindahkan dan dilakukan seperti itu. Nah, justru Bunda Maria lah yang
menerima teosis yang pertama itu sebenarnya Bunda Maria karena beliaunya mengandung Kristus. Ya. Kristus itu siapa? Berarti kan ada ada teosis yang luar biasa dalam diri Bunda Maria itu. Jadi manusia yang pertama ya Bunda Maria karena beliaunya yang mengandung Kristus kan gitu. Ya. Hmm. Sama gini Romo, kalau misalkan yang apa maksud saya Mm-mm. orang kehendak bebas itu kan dapat melakukan segala sesuatu kan Romo Iya, tanpa ada perasaan bersalah atau tanpa ada hambatan yang bisa membuat orang itu merasa bersalah itu iya, kan kehendak iya, bebas. Nah, iya, pertanyaannya sekarang kalau manusia punya kehendak bebas ketika dia orang yang tidak di dalam Tuhan mencuri, tapi iya. kenapa mencuri kok dia ada perasaan bersalah? Berarti itu apakah itu termasuk kehendak bebas, Romo? Oh bukan, itu yang saya katakan enochi tadi. Enochi, bahasa Yunaninya enochi. Ini, ini. Enochi, enochi itu artinya begini. Setiap orang yang melakukan kesalahan itu mempunyai perasaan bersalah yang menuduh hati nuraninya bahwa itu salah, yang kamu lakukan Iya, salah. Tapi tetap manusia melakukan. iya, oh, Jadi istilahnya manusia itu disandra oleh dosa. Jadi ingin berbuat baik, tapi kok justru kebalikannya yang dilakukan adalah kejahatan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, celakalah aku orang yang berdosa ini kan gitu. mm, Artinya bahwa ada kehendak kehendak daging yang kuat banget yang bisa membawa kita ke apa mm, namanya melakukan dosa dan lain sebagainya. Nah, firman Allah kita tidak ada enohi di dalam dirinya. enoki, Tidak ada merasa perasaan bersalah. Satu contoh ketika marah, marah di apa itu di bait Allah yang mengusir semua itu dilakukan bukan karena perasaan bersalah. Wah, ya kenapa tadi saya mukuli orang enggak? Jadi itu dilakukan karena firman Allah itu sudah sempurna menjadi manusia dan sempurna di dalam diri sang firman itu sempurna Allah dan sempurna manusia. Maka disebut theanthropos yang saya katakan kemarin, theanthropos. Jadi tidak sederhana kemanusiaan firman Allah hanya manusia begitu enggak, tapi dalam diri ya, firman Allah itu ada dua, yaitu eh, kealahan dan kemanusiaan atau ya. disebut theanthropos, manusia Allah. Nggak Makanya ada itu ya, Romo, yang Romo bilang patos itu ya. ya nggak ada pathos, nggak ada nafsu, nggak ada nafsu. Hmm, Kalau nggak punya nafsu, nggak ada nafsu, berarti nggak ada enohi, nggak ada perasaan bersalah. Apa yang ya. dilakukan itu selalu benar gitu. Hmm, Nah ini, jadi benar dalam arti apa? Dalam arti tidak menyalahi yang kita bahas yang kemarin itu tidak menyalahi moral, tidak oh menyalahi ya, moral. Sedangkan yang dilakukan manusia itu kan merasa bersalah itu kan pelanggaran moral kan gitu. ya, Itu maksud saya itu, Pak. oke Romo. Oke, Ya, makasih Romo. ya sama-sama. Ini Pak No Mention ada di chat, apa mungkin karena kali di lingkungan, saya bacakan ya Romo. Ya, silakan. Romo bertanya, seorang Ortodoks yang sudah mulai teosis dengan pembaptisan, lalu krisma, ekaristi, dan semua misteri gerejawi, apakah akan niscaya langsung menyempurnakan teosisnya ketika dia wafat atau apabila selama hidupnya dia hidup dalam pertobatan? Terus, apa manfaat mendoakan jiwa pada hari 3 ke 9 40 tahun dan Sabtu para jiwa untuk jiwa-jiwa dengan orang tertidur? Ya, sebenarnya itu mudah banget. Jadi orang yang mengalami teosis itu disebut santo dan santa atau agios agia. Makanya orang-orang ortodok punya orang-orang suci jadi gitu. Jadi orang-orang suci itu tidak perlu diadakan peringatan
seharinya, 3 harinya, 9 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1000 harinya, dan lain sebagainya. Ya, yang dilakukan itu adalah orang-orang yang belum belum tanda kutip teosis, artinya yang meninggal, orang-orang ortodok yang meninggal itu butuh, memang itu butuh doa semacam itu, karena yang dibutuhkan orang menghadap Allah itu adalah doa. Kan ingat bahwa gereja itu ada dua yang sudah kita pelajari kemarin, auratos dan oratos. Gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan. Yang kelihatan kita ini yang ada di dunia, yang tidak kelihatan adalah mereka-mereka yang di surga. Ya, Jadi mereka-mereka yang di surga ya, termasuk jiwa-jiwa mereka yang meninggal itu, yang belum memperoleh teosis dalam arti tanda kutip menjadi orang-orang suci, itu masih butuh doa yang namanya doa 1 harinya, 3 harinya, 9 harinya, 40 harinya, dan lain sebagainya. Butuh doa, itu doa dari gereja gitu kan. Karena bagi kita, gereja yang oratos dan auratos, gereja yang kelihatan dan tidak kelihatan itu satu di dalam diri Kristus. Karena Kristus sebagai kepalanya, dan gereja itu adalah tubuhnya Kristus. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan itu satu dalam Kristus. Demikian juga Kristus punya sebagai gereja yang auratos, yang tidak kelihatan. Karena beliaunya sudah naik ke surga, kan nggak kelihatan. Jadi tetap ada, berada di dalam diri kita kehadirannya melalui Roh Kudus, kehadirannya Kristus itu. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa membatasi semacam itu. Memang orang yang sudah melakukan baptis, krisma, kemudian perjamuan, pertobatan sampai akhir hayatnya aman-aman saja. Tapi kalau eh, gereja tidak mengatakan itu orang kudus, artinya tetap membutuhkan doa. Karena yang tahu keselamatan yang akan datang hanya Kristus, dan keselamatan misteri, nggak ada yang tahu. Tapi bagi orang-orang kudus ya, ya pasti selamat karena mereka sudah mengalami teosis sebelum kematian. Jadi ada di dalam gereja ortodok kita orang-orang yang spesial yang dipilih oleh Allah. Mereka yang bisa mencapai kesucian sebelum kematian. Nah, mereka itulah disebut orang-orang kudus. Nah, seperti itu. Itu Mas Nomensen jawabannya. iya, baik, Romo, terima kasih. Untuk melanjutkannya, Romo, berarti orang-orang tadi yang kudus itu, yang sudah mengalami teosis itu tidak perlu lagi doa 3 hari, 9 hari itu gitu ya, Romo? Ya, tidak perlu ada doa untuk 3 harinya, apa seharinya, 3 harinya, 9 harinya, 40 harinya, 100 hari, dan 1000 harinya, dan lain sebagainya. Nggak perlu itu. Artinya juga gini, Romo. Jadi yang berhak mengatakan bahwa seseorang itu sudah teosis atau santo tadi itu adalah gereja, begitu ya, Romo? Gereja, gereja, Ah, bukan bukan pribadi. Karena iya, gini, kadang ada kesalahpahaman dari umat. Jadi gereja itu diketuai misalnya oleh bishop, seorang bishop. Jadi bishop mengatakan A, ya harus A, semuanya harus diturut dan lain sebagainya. Tapi ingat, selagi bishop itu, pribadi bishop itu betul di dalam jalur kebenaran gereja, ya memang harus diturut. Ketika seorang bishop itu mengajarkan pengajaran di luar gereja, ya jangan diturut kan. Nggak bisa lah kan gitu. Itu kan pelanggaran. Misalnya saya katakan saya ini jadi bishop ya, jadi bishop. Kemudian saya diam-diam saya mengatakan ke gereja, oh manusia itu trikotomia, tubuh, jiwa, dan roh, bener origenis ya. Berarti kan saya bidat, yang nggak boleh diturut. Jadi yang dimaksud gereja itu adalah keseluruhan gereja. Misalnya ada orang suci, si A, misalnya si A mengatakan namanya si Chandra itu orang suci misalnya. Dan banyak kesaksian dari orang-orang yang lain. Oh, ini dulu pernah apa berbuat baik, menolong orang, kemudian dia bisa melakukan mujizat atau,
tapi tetap rendah hati dan sebagainya. Dan saksinya banyak, sehingga akhirnya dirapatkan di satu sinode. Nah, itu di gereja punya namanya sinode. Ya, sinode itu siapa? Ya, sinode itu adalah para bisop-bisop yang merapatkan semuanya bahwa orang ini layak disebut orang suci dan saksinya banyak, saksi matanya banyak. Jadi bukan hanya 1.000 atau 2.000, bahkan misalnya dunia, dunia ortodoks semua gitu. Mengatakan oh ini layak orang suci, akhirnya ya dikatakan di agio kata taksi namanya dalam bahasa Yunani, disahkan menjadi orang kudus. Nah, itu butuh sertifikasi dari seorang patriark atau seorang paus ortodok. Tanda tangannya dari patriark, tapi disaksikan oleh seluruh umat. Gitu. Jadi tidak mudah menjadi orang suci. Oh ini orang suci, ya satu orang yang mengatakan nggak bisa. Itu harus keseluruhan umat, keseluruhan gereja. Makanya gereja disebut punya suara gereja. Nah, suara gereja itu juga suaranya Allah. Makanya orang Yunani punya satu pepatah yang mengatakan orgitheu phonilau jadinya. Ketika Allah itu berfirman, firmannya itu tegas, maka umat Allah bersuara tegas juga gitu. Ketika firman Allah berfirman kasih, maka seluruh umat Allah melakukan kasih gitu seperti itu. Jadi ada keseragaman dari Allah dan seragaman dari umat. Nah, itulah yang disebut gereja yang namanya gereja oratos dan aoratos. Aoratosnya Allah, oratosnya umat bersama. Yang tidak nampak Allah, yang nampak adalah organisasinya yang di dunia ini, di seluruh ekumeni atau di seluruh dunia ini, yang ortodoksi ini. Nah, kita punya 18 kepatriarkan, ya seluruh ke 18 kepatriarkan. Bersuara A, ya A semuanya, nggak boleh beda itu. Seperti itu, Mas Erik. Iya, terima kasih Romo. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Saya izin nanya, boleh, Romo? Silakan Pak Christian ya ini. Hadir, Iya, ya Pak. Tian Ya. Alim. Romo, apakah di gereja ortodok memperbolehkan kita berdoa kepada orang kudus? Dan kalau boleh, apakah kita boleh milih ada daftar nama-nama orang kudusnya kepada siapa? Misalnya saya ingin berdoa atau dipilihin dari gereja buat saya, Romo? Sebenarnya ada daftar orang-orang kudus namanya Sinaksarion. Itu bisa aja dibuka di Google ya. Sinaksarion. Sinaksarion itu kisahnya orang-orang suci itu. Bahkan ada kisahnya itu. Nah, daftar orang suci itu nanti semuanya keluar. Mulai dari A sampai Z itu ada semuanya itu. Jadi tinggal pilih aja. Nah, bolehkah kita berdoa kepada orang-orang suci? Kita berdoanya pada Allah, bukan pada orang suci. Nah, di gereja kita ada yang namanya Hiera Paraklesis. Hiera Paraklesis itu artinya kita memohon kepada orang suci untuk mendoakan kita. Nah, itu benar. Nah, itu ada liturgisnya itu. Satu contoh kita misalnya ingin paraklesis dengan Bunda Maria, kita mohon Bunda Maria mendoakan kita gitu. Ada tuntunannya, ada terjemahannya. Atau kepada Tuhan Yesus, ada paraklesis kepada Tuhan Yesus. Atau kepada malaikat, minta mohon malaikat untuk mendoakan kita. Nah, karena mereka semuanya adalah gereja yang auratos, yang tidak kelihatan. Dan kita itu satu dengan gereja yang auratos, yang tidak kelihatan itu. Makanya mereka itu bisa disebut sebagai saudara-saudari kita. Ya kita bisa kan minta, misalnya Pak Budiman sudah di surga menjadi orang suci. Apakah saya tidak boleh minta bantuan doa sama Pak Budiman? Pak Budiman tolong doakan saya kepada Allah. Kan bisa. Karena apa? Karena kita satu. Walaupun
Pak Budiman sudah masuk ke gereja yang auratos, saya masuk di gereja yang oratos. Pak Budiman sudah di gereja yang tidak kelihatan, saya yang masih di gereja yang kelihatan. Bisa memintakan doa. Jadi berdoa itu hanya untuk Allah, Pak. Jadi kalau untuk orang-orang kudus itu kita mohon doanya orang-orang suci. Misalnya orang suci namanya katakan Filemon misalnya, Filemon ya, Agius Filemon yang muridnya Rasul Paulus itu kan ada satu surat Filemon. Ya kita mengatakan Rasul Filemon tolong doakan saya, semoga saya misalnya sukses dalam ujian misalnya, atau doakan saya supaya saya mantap iman saya misalnya gitu, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu boleh. Nah, itulah yang namanya paraklisis. Paraklisis itu kalau bahasa Yunaninya parakalo, permohonan. Jadi kita mohon orang-orang suci untuk mendoakan kita. Ada liturgisnya banyak. Jadi kita banyak orang-orang suci, ada liturgisnya yang namanya paraklisis kepada Bunda Maria, paraklisis kepada Rasul Thomas, Rasul Petrus, ada semuanya itu. Tapi mohon maaf, belum ada terjemahannya. Semuanya masih dalam teks yang asli di Yunani. Mungkin di bahasa Inggris sudah banyak ya terjemahannya ya. Saya nggak tahu karena yang saya lihat, saya punya banyak yang dari bahasa Yunani. Dan tidak punya semua, saya tidak punya semua. Seperti gereja yang saya layani, gereja Agius Trapon, saya punya itu Paraklisis Agius Trapon misalnya, saya punya. Tapi Paraklisis pada Rasul Petrus nggak punya, saya itu harus buka di Google. Kan ada ya semuanya itu. Nah, di Sinaksarion juga bisa dan lain sebagainya. Kalau itu ada, kalau nggak ada ya kita harus ambil teks yang asli, harus kita pergi ke Yunani yang lebih apa namanya teksnya lebih lengkap di sana. Paraklisis orang suci model apa aja ada di toko buku di sana, toko buku Kristen di sana ada. Di Indonesia, karena Indonesia ortodoknya sangat kecil sekali dan kita ini masih terlalu muda ya, kita baru ada ortodok tahun 90-an. Sedangkan di Yunani mulai tahun 1 Masehi, zamannya Yesus Kristus. Sampai hari ini mereka punya kekayaan literasi yang luar biasa mereka. Jadi kita harus banyak belajar kepada orang-orang Yunani. Kalau bisa itu kita mengirim anak didik kita ke Yunani untuk mengambil semua pengajaran-pengajaran literasi-literasi yang unik di sana, mulai karyanya Bapak Gereja, karyanya orang-orang suci dan sebagainya, itu butuh banget kita, butuh banyak banget. Masih banyak PR di Indonesia ini. PR yang besar, PR yang besar. Seperti itu Pak Christian. Baik, terima kasih Romo. Sama-sama Pak Christian. Baik, Romo, ada belum lagi. tanya Romo. Ya, Silakan silakan. Pak. Ya, silakan Pak Erik kalau mau tanya dulu. Enggak, saya moderator. Saya Oh, mengenalkan. oke. Saya tanya ya. Ini Ya. Romo, kan ada pengakuan dosa juga kan ortodok. Iya, Kalau orang berdosa kan harus datang ke presbiter gitu ya, Romo, iya, atau betul. imam. Iya, Betul, Romo. iya, betul. Nah, Bapak Rohani, pertanyaannya, maaf Pak, Bapak Rohani, tidak semua oh presbiter Bapak, bisa melayani pengakuan dosanya. Presbiter yang punya Vicky itu blessing dari uskup yang bisa melayani pengakuan dosa. oh Bapak Rohani itu berarti seorang imam. Kalau presbiter belum Iya, tentu seorang imam ya? seorang Ya. presbiter yang sudah mempunyai Vicky, mempunyai blessing untuk melayani pengakuan dosa. Itu Oh, Bapak gitu. Rohani. Baru tahu ini saya. Ya, Oh, itu Bapak nah, Rohani. mm. Kalau bahasa Nah, gini, Yunaninya pneumatikos pateras. Pneumatikos Pateras. pateras. Oke. Ya, ini Romo. Kalau biasanya kalau orang berdosa, pengakuan dosanya kan ke pneumatikos pateras itu ya. Ya, betul. Ya. Pertanyaannya, kalau kita berdosa, kan tadi dijelasin Romo bahwa ada orang-orang suci yang sudah berada di gereja yang tidak kelihatan. Kita bisa enggak minta supaya dia, kan semua pengampunan dosa kan dari Tuhan Yesus kan, Romo. Ya, Betul ya? betul, betul. Kita berdoa
minta seperti tadi ke Filemon, Hmm. Bapak suci kita, Hmm. ke Filemon, tolong doakan supaya saya diampuni dosa saya gini 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 gitu. Bisa nggak itu? Bisa, Ada. bisa, itu bisa. Itu namanya mohon doanya Filemon. Nah, Hmm. pengakuan dosa itu bukan itu, Pak. Pengakuan dosa itu dari diri kita sendiri, kesadaran diri kita untuk mengakui dosa-dosa kita. Dan itu butuh saksi. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan kan, harus ada saksinya. Iya, Nah, saksinya itu siapa? Pneumatikos pateras itu saksinya. Makanya iya, nanti setelah Bapak membongkar dosanya, misalnya pneumatikos paterasnya, katakan Romo, Romo, misalnya Romo Evgenius, misalnya Romo Evgenius. Romo Evgenius, saya berdosa. Kemarin saya membunuh si siapa itu, si A, si B, dan lain sebagainya. Kemudian Romo Evgenius memberikan pelayanan pengakuan dosa dan memberikan apa namanya, doa berkat. Doa berkatnya begini: anakku, misalnya namanya Handoko, dosa-dosamu sudah engkau akui di hadapan Allah dan saksinya adalah aku orang yang berdosa ini. Jadi iya. tetap yang mengampuni Allah dan beliaunya yang Romo itu menjadi saksi. Ini bedanya dengan, mohon maaf ya, gereja Katolik. Kalau gereja Katolik itu langsung romonya, aku ampuni dosa-dosamu gitu. Nah, itu bedanya ortodoks sama Roma Iya. Katolik. Lah, gini Romo, tadi Hmm. yang kalau kita datang di dunia ini kan sama pneumatikos apa Pateras, pare pateras, itu paretes ya, pateras, Pateras, pateras. pateras. pateras, Bapak rohani aja, pneumatikos bapak pateras. rohani gitu supaya lebih. Nah, itu kan pada saat kita ada di sini, tapi kita nggak usah datang ke pneumatikos pateras, tetapi kita datang ke mereka itu yang katakanlah tidak di dunia ini, tapi kan sudah di surga kan. Seperti mungkin kita minta tolong, Rasul Paulus, tolong saya berdosa gini 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 gini, tolong doakan saya supaya saya diampuni. Gitu, Mas boleh nggak? Saksi itu harus di dunia ini, Pak, bukan yang Oh, berarti moratos. nggak boleh ya, Romo? Ya, kalau minta doa Kalau boleh, misalnya oh, Rasul, minta doakan saya, dosa saya banyak, misalnya sebutkan si A B B B B C C sampai C. Monggo, itu nggak apa-apa. Itu kan hanya minta doanya. itu Tapi minta kan doa. bukan pengakuan dosa itu. Oh, gitu. Iya, Pengakuan dosa itu kesadaran dari diri kita sendiri melalui saksinya. Saksinya juga harus hidup, saksi yang hidup. iya. Kan Tuhan Bukan. Yesus mengatakan kepada Petrus, apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di surga. Apa Hmm. yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Jadi Petrus dijadikan apa? Saksi. Jadi nanti ada Iya, yang mengaku dosa sama Petrus. Petrus hanya saksi. Dia bukan bukan yang memberikan pengakuan dosa. Enggak. iya, Tapi Petrus, kalau Petrus mengatakan dosanya diampuni oleh Allah, ya diampuni. Tapi kalau misalnya Petrus mengatakan, wah, aku nggak mau, ya nggak bisa diampuni karena nggak mau jadi saksi, misalnya nggak ada saksinya, ya nggak bisa. iya, Sebenarnya pengakuan dosa kepada Romo itu, Romonya itu hanya sebagai saksi, bukan yang iya. mengampuni dosa. Enggak. Nah, itu bedanya, Jadi, eh, ya. ada beda Kalau yang, nggak ada saksi berarti nggak ada kebenaran ya Romo. Kalau nggak, saya pikir kalau bisa ke orang suci yang sudah di surga, anu kan berarti nggak ada saksi kan, semua orang yang melakukan dosa supaya nggak diketahui manusia nah, langsung gitu. nah itu artinya apa? Artinya kita hidup di dalam ego. Oh gitu. Ya, ego, Iya, kita nggak mau mengakui dosa itu. kita. Iya. Itu Kalau belum kita langsung di hadapan Allah, langsung di hadapan Allah, Tuhan, saya berdosa ini boleh, silakan. Tapi kan kembali lagi, itu hanya doa, bukan pengakuan. Pengakuan itu butuh saksi, Pak. iya. Nah, itu namanya pengakuan dosa dengan apa namanya, pengampunan dosa. Beda, pengampunan dosa tetap Allah, tapi Hmm. pengakuan dosa butuh saksi, gitu, Iya, Pak. iya Romo.
Ya dasarnya kitab suci sendiri ya, para rasul sebagai saksi aja itu. Bukan yang mengampuni dosa, yang mengampuni dosa tetap Allah. Iya. Kalau Lalu nggak bagaimana ada, dengan gereja Katolik yang romo-romonya aku mengampuni dosamu? Ya itu dogma mereka, ya kita nggak usah ikut campur. Itu urusan mereka. Kita punya apa pengajaran sendiri yang ortodoksi, ya kita nggak ikut campur. Monggo-monggo makanya saja itu kalau keyakinan mereka. kalau nggak ada saksi kan semua orang bisa langsung datang kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu berdosa, aku tidak mau mendengarkan, tidak mau menemui kamu, tidak mau mendengarkan. Ya kan, aduh kan, Romo. Itu kan berarti kan bukan pengakuan dosa ya. Ya bukan, itu hanya itu sekedar doa, Iya, iya. doa, doa. Nah, pengakuan dosa beda dengan doa. Doa boleh mengatakan, "Oh, Tuhan, saya berdosa ini, berdosa itu, berdosa ini." Tapi kan Hmm, hanya sama Tuhan saja, hanya sama Tuhan sendiri. Tapi tetap kalau kita tidak mengakui dosa kita, kita tetap orang yang egois, yang nggak mau diketahui dosa kita kan gitu. Kan butuh saksi iya. kan. Sama halnya gini aja loh, katakan waktu ada pencuri misalnya, pencuri ditangkap polisi, dibawa ke kehakiman. Iya, Kehakiman kan butuh saksi. Siapa iya. saksinya? Ya nih kalau mencuri, kalau enggak, nah saksinya ternyata oh enggak, dia bukan pencuri. Yang mencuri si A, memang dia ketangkap, salah Hmm, tangkap misalnya, terus dijelaskan sama saksi tadi. Nah, presbiter itu juga nanti di dalam penghakiman Tuhan itu ya sebagai saksi saja. Iya, memang sudah mengakui Tuhan saya saksinya kan gitu. iya, Jadi presbiter itu berat banget karena apa? Sebagai saksi loh berbahaya itu. Apalagi nanti itu bocor. Orang iya. mengakui dosa, terus kita ceritakan ke orang, oh itu dosanya wakil. Kalau itu malah malah presbiternya digantung sama Tuhan gitu loh. Karena presbiter itu nggak boleh ember, artinya bocor ke sana kemari, nggak boleh. Lah pertanyaannya Romo, pertanyaannya gini, kalau orang orang kita kita berdosa, kita langsung doa sama Tuhan, terus itu apakah Tuhan akan memberikan pengampunan gitu? Saya yakin Tuhan memberi pengampunan, tapi kan Tuhan berfirman, ya, kalau kamu berdosa sama orang mintalah maaf, kan butuh saksi minta maaf itu. Nah ya, makanya Menemui kalau orang kita yang berdosa, misalnya kita habis mukul anak kita, ya kita harus berhadapan sama anak kita, minta maaf lah. Permintaan maaf itu apa? Pengakuan kan, mengakui. Saya iya, mengakui dosa saya. Tadi saya mukul kamu kan gitu. Butuh saksi. hmm, Nah itu kan saksi kan. Saksinya apa? Yang kita iya, pukul saksinya kan gitu, Pak. iya. Gampangannya kan gitu. Cuma maksud saya kalau kita langsung datang kepada Tuhan tanpa ada saksi gitu kan, berarti kan seakan-akan tidak sesuai dengan aturan Tuhan gitu loh. Apakah ada pengampunan dari Tuhan gitu loh, maksud saya Romo. Ya betul, betul itu betul. Memang Tuhan Maha Pengampun ya. Tapi begini loh, di Ya kalau dalam ya sebenarnya Pak. dalam gereja kita kan ada yang namanya Hmm, dosa-dosa yang perlu dilepaskan gitu loh. Nah, itu peranan daripada Bapak Rohani selain memberikan nasihat, selain juga memberikan doa berkat pengampunan dosa, tapi dia juga berperan untuk menuntun orang yang berdosa itu supaya jangan melakukan dosa yang sama. Karena ada orang yang melakukan dosa yang sama yang diulang-ulang. Satu contoh ya, hmm, misalnya dia punya satu kelemahan namanya kleptomanis. Kleptomanis. Kleptomanis itu orang yang eh, tangannya itu mesti ngambil barang orang gitu, tapi dengan kecepatan yang tinggi gitu. Kalau nggak hmm, mengambil itu nggak tenang hidupnya itu. Dan itu sudah terlatih sejak kecil misalnya. Ngambil barang orang walaupun sepele misalnya apa pensil atau apa dengan kecepatan tinggi nggak ada yang tahu gitu loh. Nah ini namanya kleptomanis. kleptomania. Nah, ini Itu kalau nggak diterapi, jadi fungsi dari presbiter yang memberi pengakuan dosa itu bukan hanya memberikan doa berkat supaya aku jadi saksimu di hadapan Allah, tapi juga menterapi. ya, Artinya memberi solusi. Nah, supaya kamu nggak kleptomanis, kamu misalnya disuruh puasa, kamu puasa. Puasa di kamarmu jangan keluar supaya kamu nggak melakukan itu. Misalnya ini tuntunan pribadi. ya, Kamu misalnya ditanya, kamu kok selalu mencuri itu kenapa?
Biasanya saya di tempat ramai, misalnya di pasar. Nah, itu kamu jangan ke pasar. Kamu puasa jangan ke pasar misalnya. Kamu tiap hari di rumah aja udah. Kalau di rumah sendiri, curio sendiri, barang-barangmu sendiri kan gitu. Gitu. Nah, ini satu terapi gitu, satu terapi. Nah itu termasuk dosa nggak, Romo? Karena itu kan di luar apa ya kehendak dia, ya, Romo. Iya, itu namanya kleptomanis. Kleptomanis itu kelemahan. Kelemahan inilah yang namanya Bukan dosa yang ya. saya katakan enoki tadi. Jadi dia itu tidak mau melakukan, tapi tetap dilakukan. Setelah Iya. melakukan dia merasa bersalah karena mencuri kan bersalah, merasa bersalah kan. Hmm. Nah, ini butuh terapi, Pak. Ini butuh terapi. Nah, fungsi dari Bapak Rohani itu menterapi orang-orang semacam ini. Bukan hanya sekedar, oh, tak doakan supaya Allah mengampuni, bukan hanya itu. Juga menterapi kerohanian. Jadi Iya. kerjaan kerjaan presbiter itu pada berat banget. Selain itu juga Iya. menterapi juga luar biasa kan. Tidak Iya. sesederhana yang kita bayangkan. Oh, presbiter itu hanya pendeta yang mendoakan umat gitu aja. Enggak sesederhana itu. Ada kerumitan-kerumitan tertentu. Misalnya Iya. jemaatnya kena penyakit kejiwaan misalnya. Itu harus diterapi banget. Jangan sampai jemaat itu menggunakan obat. Kalau menggunakan obat nanti ketergantungan, nanti minta dosis tinggi, nah, kan berbahaya kan itu. Harus bisa memutuskan obat itu dengan firman Allah, misalnya dengan doa, dengan puasa, dengan bimbingan yang lain, dengan kata-kata rohani dan sebagainya. Makanya presbiter itu bagi Agios Gregorius Theologos mengatakan presbiter itu harus punya teknik, teknon, epistimi, epistimon, harus mempunyai teknik di atasnya seorang teknitis dan mempunyai apa pengetahuan di atasnya orang yang berpengetahuan gitu. Jadi tuntutan jadi presbiter itu berat banget. Harus punya teknik yang di atasnya teknitis dan mempunyai kemampuan atau mempunyai apa namanya pengetahuan di atas dari orang yang berpengetahuan. Jadi presbiter itu harus belajar dan belajar terus, bukan hanya Iya. hidup enak dan itu Agus Gregorius Theologos yang mengatakan sebagai seorang gembala itu dan cerminnya siapa? Kristus sendiri karena Kristus kan teknik teknon epistimi epistimon. Beliaunya yang menguasai teknik bagaimana menterapi orang, menyembuhkan orang, apa namanya, menghibur orang, datanglah kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat dan lain sebagainya. Beliau punya teknik di atas teknik dan mempunyai pengetahuan di atasnya pengetahuan. Jadi kembali lagi standarnya ya harus Kristus gitu. Iya. Oke. Makasih, Romo. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Eh, ini ada dua pertanyaan Romo di chat. Ya. Saya bacakan Romo ya. Hmm. Yang pertama dari Pak Repen ya. Kalau Pak Repen apakah bisa menyampaikan langsung Pak Repen? Boleh, boleh. Silakan silakan Pak. Terima kasih. Shalom Romo. Shalom, Pak Reven. Tunggu. Ini izin bertanya Romo terkait Ya, tentang metamorfosis ya. manusia ke jalan yang menyimpang menyebabkan manusia menjadi rusak dan cacat secara rohani. Nah, Ya. tapi secara khusus kita bisa melihat Bunda Maria terpilih menjadi ibu Sang Sabda dunia. Ada pendeta secara garis besar mengatakan bahwa Bunda Maria dipilih secara insidental. Hal ini menarik yang kita lihat bahwa di sini Sang Bunda terpilih menjadi ibu Sang Sabda. Tetapi seorang imam Katolik mengatakan bahwa Maria tidak dipilih secara insidensial, melainkan sudah dipersiapkan sedari awal. Nah, bagaimana pandangan Ortodoks tentang ini, Romo? Eh, sudah dinubuatkan memang, dinubuatkan oleh Yesaya ya, Yesaya. Yesaya, Yeremia juga seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan yang disebutkan Immanuel dan lain sebagainya itu. Ya, Yesaya dan Yeremia dan semuanya ada sudah dinubuatkan. Ya memang sudah dinubuatkan, tapi
nubuatan itu kan tidak kepada Bunda Maria. Kalau Bunda Maria sebutan kita dari orang Ortodok disebut Panagia ya, yang tersuci dari semua orang suci ya. Jadi Panagia itu sudah dinubuatkan semuanya itu. Memang ada nubuatan. Tapi kan kita nggak tahu selama masa nubuatan itu. Baru tahu itu Yesaya. Kalau Yesaya tahu, makanya kenapa sih di dalam pernikahannya orang Ortodok itu ada lagu Yesaya menari-nari kan ya apa namanya si manten laki-laki dan dua itu digandeng oleh presbiter untuk mengelilingi apa namanya meja suci sambil menyanyi Yesaya menari-nari na. Apakah Yesaya menari? Tidak. Jadi di dalam pernikahan kudus itu disebutkan artinya apa? Ketika ada penggenapan bahwa Bunda Maria yang mengandung Kristus itu eh, tafsiran Bapak Gereja lihat sudah terjadi firman Allah menjelma menjadi manusia oleh Panagia. Bagaimana yang menubuatkan? Pasti beliaunya itu menari-nari di surga gembira luar biasa karena nubuatannya sudah terjadi gitu loh. Jadi Yesaya sendiri belum melihat. Ketika ada penggenapan baru Yesaya melihat semuanya itu dan menari-nari di surga. Artinya ada kegembiraan yang luar biasa. Jadi ekspresi menari-nari itu sebenarnya adalah buah pikir daripada Bapak Gereja yang mengatakan bahwa wah betapa bahagianya ya Yesaya sampai digambarkan menari-nari, bukan menari sungguhan, bukan artinya ada kegembiraan yang luar biasa. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak bisa menteorikan isi dentil dan lain sebagainya. Itu semua sudah dinubuatkan. Intinya sudah dinubuatkan, sudah digenapi. Itu hanya itu aja. Sudah sederhananya seperti itu. Kita nggak berteori yang aneh-aneh itu. Teologisnya seperti itu, Mas. Baik Romo, terima kasih Romo atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Repen ya. Terus satu lagi Romo, Ya, ini kembali kepada yang tadi mengenai apa namanya Pak Albert, dia bertanya, Romo ingin bertanya dengan pertanyaan seperti Kak Nomensen tentang manfaat mendoakan para jiwa yang telah wafat. Saya ingin bertanya mengapa kita perlu mendoakan mereka? Apakah di dalam gereja Ortodoks ada konsep seperti purgatorium seperti ajaran gereja Roma? nggak Begitu ada. Romo. Kita nggak ada purgatorium. Jadi gini, kita hanya mendoakan mereka mengenai keselamatan itu urusan Kristus. Jadi ingat bahwa dogma kita bahwa gereja itu ada auratos dan oratos itu satu di dalam diri Sang Kristus. Jadi kita itu satu sama mereka. Jadi mereka itu adalah saudara-saudara kita. Yang meninggal tetap saudara kita, yang hidup sudah saudara kita. Kalau kita mendoakan saudara kita yang meninggal, apa salahnya? Kan itu hanya mendoakan. Peringatan hari yang pertama, hari yang ketiga, hari yang kesembilan, dan itu semuanya ada makna makna teologis. Hari yang pertama itu Allah itu satu. Maka hari yang pertama orang yang mati dalam Kristus itu ya bersama dengan Allah. Hari yang ketiga adalah kebangkitan Kristus. Orang yang mati pasti mendapat kebangkitan. Hari yang kesembilan itu adalah angka daripada hari kebangkitan, hari yang ketiga, dikalikan dengan ketritunggalan Allah. Tiga kali tiga ketemu sembilan. Nah, 9 itu angka apa? Angkanya Allah juga. 40. 40 itu hari apa? 40 selama 40 hari Kristus berpuasa, berdoa, berpuasa. Dan juga 40 hari itu juga sebagai angka yang angkanya Allah sendiri. 100 itu apa? Angkanya Allah juga. 100 itu artinya kekekalan. Allah itu kekal. 100. 1000 itu kekal. 1000 angkanya Allah. Jadi kembali kembali lagi, yang mati itu tetap bersama dengan Allah. Jadi doanya itu supaya Allah menerima yang si mati itu. Doa kita untuk yang si mati. Apa salah kita mendoakan? Enggak salah. Doa itu apa sih? Permohonan. Permohonan kepada Allah. Kan gitu. Nah, gereja punya
Doa permohonannya yang namanya Trisagion. Hari yang pertama, hari yang ketiga, hari yang ke 9, 40, 100, 1000, 2000, 3000, dan selanjutnya. Jadi ada peringatan semacam itu. Jadi bukan bukan apa namanya sudah nggak ada hubungan orang yang mati dengan orang yang hidup. Lah, bagaimana kita nggak ada hubungan? Wong, gereja itu ada dua, auratos dan oratos. Dan kedua-duanya ada di dalam Kristus. Kita ada di dalam Kristus yang oratos yang kelihatan. Dan mereka yang auratos yang tidak kelihatan bersama dengan Kristus. Kita satu. Dan mereka adalah saudara kita adalah saudara mereka kan gitu. Dibolak-balik kan gitu. Ada persaudaraan. Bukankah di dalam Kristus ada persaudaraan dalam Kristus kan gitu. Mulia kalau kita ada persaudaraan dalam Kristus kan enak, nikmat banget gitu. Hidup itu enak banget gitu. Bahkan yang mati, Tuhan Yesus sendiri berfirman, berbahagialah orang yang percaya kepadaku, walaupun dia apa namanya Ya, mati, tapi dia hidup itu. Intinya itu sih. Jadi bagi kita apa yang dikatakan Tuhan, Tuhan sendiri menterapi anaknya Yairus ketika disembuhkan dari kematian, dibangkitkan dari kematian, Tuhan mengatakan apa? Anak ini tidur. Jadi bahan ketawaan. Wah, ini orang ini gila, Pak. Ini orang ini sudah mati. Nah, ternyata tidur itu benar. Orang mati itu adalah tidur yang panjang. Menunggu siapa yang membangunkan? Ya Tuhan yang membangunkan nanti. Kedatangan yang kedua kali. Jadi bagi orang ortodok kematian itu nggak mati, itu tidur yang panjang. Jadi bagi kita tertidurnya si A si B. Makanya orang Jawa itu hampir mirip dengan orang ortodok. Mengatakan kuburan itu pasarean, tempat orang sare, tempat orang tidur. Dan orang Jawa punya punya keyakinan nanti mereka akan hidup lagi. Nanti ada yang membangunkan ya Kristus level lagi kan gitu. Ini orang Jawa punya punya anu loh, sebutan bahwa kuburan itu bukan tempatnya orang mati, tapi tempatnya orang tidur. Bayangkan pasarean. Nah, kalau di bahasa Yunani hampir sama dengan orang Jawa. Namanya kimitirion. Kimitirion artinya tempat orang kimisi. Kimisi itu kimame. Kimame itu saya tidur. Kimase kamu tidur. Kimate dia tidur. Kimo maste kami tidur. Kimo saste kalian tidur. Kimunte mereka tidur. Lah tempat tidur sendiri namanya apa? Tempat tidur. Kimitirion, tempat tidur. Nah, kimitirion itu kalau diterjemahkan bahasa Jawa, pasarean, tempat orang sare, tempat orang tidur. Jadi bagi kita, kematian sudah bukan kematian lagi, tapi kita tertidur dalam Tuhan, tertidur dalam Tuhan. Jadi Tuhan. Dan kita punya pengharapan di dalam pengakuan iman Nikea yang ke butir yang ke-12. Prosdoko anastasi nekron kezoin tumelontos. Amin. Jadi kami percaya bahwa Kristus nanti datang kedua kali untuk membangkitkan orang-orang mati dan juga kami yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan atau dibangunkan karena kita tertidur dalam Kristus. Membangkitkan dan membangunkan itu sinonim. Sinonim ya. Bahasa teologisnya sinonim kalau di bahasa Indonesia ya bukan sinonim. Bahasa teologis kita sinonim. Membangkitkan dan membangunkan itu sama saja. Ya, membangkitkan itu kan dari kematian, membangunkan dari tidur kan gitu. Nah, mati itu juga disebut tidur yang panjang kan, seperti itu. Ya saya kira itu sih. iya, iya. Terima kasih Romo, menarik ini pembahasannya. Iya, benar. Sebenarnya masih panjang, tapi waktunya ini. Oh, Iya. ada satu lagi teman-teman. Hmm. Waktu kita memang udah cukup panjang. Iya. Pak Daniel, silakan. Terima kasih Pak Erikson, Evlogite Pater. Kyrios, Eh, Tuhan berkati. ya, Romo mau bertanya, ketika kita berbicara mengenai kematian kematian Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, kan ketika Tuhan hendak menyerahkan nyawanya di kayu salib,
ia mengatakan Eli Eli lama sabachthani, dan eh, banyak penafsir yang bilang pada momen itu Allah meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi seakan bagian ilahinya tidak bersama dengan kemanusiaannya, yang mana kemanusiaannya turun ke dalam kematian. Jadi seakan ada permasalahan kristologi bahu-bahunya di sini, Romo. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dalam kondisi kematian Kristus itu dan dalam perjalanan turun ke Hades, Romo? Itu yang saya masih banyak penasaran dan banyak abu-abunya, Romo. Ya, Evkaristo Pater. Ya, itu kalau nggak salah itu Gregorius Theologos juga pernah membahas itu. Jadi ili lama sabatani, pernyataan Kristus, ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini Agius Gregorius Theologos, bukan hanya Gregorius Theologos, kalau nggak salah Agius Gregorius Palamas juga yang dari episkop dari Tesalonika, juga orang-orang suci, banyak orang-orang suci termasuk Agius Paisius. Yesus Kristus mengatakan bahwa ketika Kristus mengatakan ili lama sabatani, ya Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku, itu dalam bahasa teologisnya itu disebut akratapinoseos, yang seperti yang kita pelajari tadi. Jadi ada kerendahan diri firman Allah sampai dirinya itu mengatakan, ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku. Dalam posisi seperti itu dia tetap memuliakan Allahnya. Artinya jangan tinggalkan aku, istilahnya. Sebenarnya beliaunya sendiri sudah firman Allah menjelma menjadi manusia. Nggak perlu berdoa lah, karena dianya ya Allah ya manusia. Tapi tetap sebagai firman Allah menjelma menjadi manusia, tetap memberikan pelajaran kepada manusia. Ada satu kerendahan hati yang luar biasa bahwa dalam keadaan yang kritis bagaimanapun juga kita harus bergantung kepada Allah. Ya Tuhan, janganlah Engkau tinggalkan aku. Artinya tetap berdoa. Hanya Allah yang itu. Ini namanya extreme humility, bahasa Inggrisnya extreme humility. Jadi kerendahan kemanusiaan Kristus yang luar biasa. Nah, itu dengan ekspresinya, ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku. Sebenarnya itu bukan hanya sekedar doa yang ditafsirkan seolah-olah eh, Kristus ditinggalkan Allah. Bukan. Kristus itu adalah Allah manusia, theanthropos. Lalu mengapa itu? Dan yang bisa menyimpulkan hanya Bapak Gereja dan orang-orang suci mengatakan itulah kerendahan hati yang luar biasa. Di saat kritis bagaimanapun dia yang sempurna Allah, sempurna manusia, tetap memberikan pengajaran yang baik bahwa pertobatan itu butuh Allah. Ya Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kan luar biasa itu, doa yang luar biasa itu. Sementara jiwanya ada di Hades juga yang menginjak-injak Hades. Kalau dalam bahasa Yunaninya Kristus anesti eknekron thanaton thanaton patisas ketian dimaksudkan garis. Kristus telah bangkit dari kematian, dengan matinya dia menginjak-injak Hades, menghancurkan Hades. Dan disebutkan Hades berteriak apa kalau bahasa Yunaninya kravgazontas, berteriak-teriak, menggerung-gerung dengan diinjak-injaknya oleh Kristus. Itu Hades sampai menangis, menggerung-gerung ketika diinjak-injak oleh Kristus itu di kekuasaan Hades itu. Ya, luar biasa kan? Luar biasa. Jadi itu makna kebangkitan Kristus itu enak banget kalau dilakukan, itu ada makna yang luar biasa. Jadi kita mempunyai pengharapan akan anastas eknekron. Jadi kita akan mempunyai pengharapan kehidupan yang kekal dan kehidupan kembali. Jadi kita dibangunkan atau dibangkitkan oleh Kristus. Persis di pengakuan iman kita yang di butir yang ke-12. Untuk membangkitkan kita dan semua orang-orang dibangkitkan. Dan memberikan kita karunia. Karunia apa? Kehidupan yang kekal dan belas kasihan yang besar. Itu belas kasihannya Kristus yang besar sehingga memberikan kehidupan kita kekal. Itu belas kasihan. Jadi ada dua. Selain extreme humility, selain akratapinosios, tapi juga belas kasihan Kristus yang besar.
Itu belas kasihan yang besar itu. Ili-ili lama sabah kami itu dua maknanya. Yang satu kerendahan hati yang luar biasa, yang kedua adalah belas kasihan itu sampai mau mempraktekkan dirinya disalibkan bahkan mengeluarkan jiwanya mau keluar dari tubuhnya gitu. Ingat loh ya, Yesus Kristus juga punya jiwa, jiwa kemanusiaan. Jangan dikatakan jiwanya itu sang firman, salah loh ya. Ini ada satu kesalahan kristologi yang paling fatal bahwa di dalam diri Yesus Kristus itu manusianya kosong, jiwanya diisi oleh firman Allah. Itu salah. Itu adalah pendapatnya si bidat eh, bidat Nestorius. Jangan salah, Yon. Yesus Kristus tetap sama dengan kita, punya jiwa, punya hidung, punya mata, sempurna manusia, tapi juga sempurna Allah. Itu ingat-ingat. Makanya dia juga menyerahkan jiwanya kepada Allah. Ya Allahku, mengapa aku meninggal? Terus, ya Tuhanku, aku menyerahkan jiwa. Kemudian Yesus wafat disalib kan gitu. Jangan dikatakan jiwanya Yesus itu sang firman Allah. Nanti khawatirnya tubuh yang kosong disurupi firman Allah kan. Kesurupan nanti jadi itu salah loh, hati-hati loh, hati-hati. Teologi itu butuh teknik yang halus ya, yang halus banget, hati-hati. Mas Daniel Stanley. Karisto Pater. Ya, sama-sama. Para kalau. Ya, terima kasih. Terima kasih Romo, penjelasannya sangat padat, kami sangat diberkati. Baik, kalau tidak ada lagi teman-teman, saya kembalikan ke Romo. Gimana Romo, ada lagi yang mau ditambahkan Romo? Enggak sih, saya sih mungkin ya kalau nggak ada ya kita tutup aja. Mungkin minta Mas Erik siapa yang ditunjuk untuk menutup dalam doa, monggo silakan. Baik Romo. Kalau apanya Romo bisa ditutup dulu share screen-nya Romo. Oh, di-share-kan lagi. Enggak, maksudnya di close, ditutup apanya share screen-nya. Oh iya, 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 iya. Oke. Iya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat Romo. Kami mengucapkan banyak terima kasih dalam pengajaran yang sungguh sangat memberkati kami Romo. Lewat pembelajaran ini kami semakin mengenal dan semakin mencintai kebenaran. Dan kiranya Romo terus membimbing kami dalam pembelajaran ke depan Iya, ini. dengan Baik senang. Bapak Ibu, kita akan tutup dalam doa penutup. Ya, saya mohon Bapak Nomensen lah yang memimpin kita dalam doa penutup. Nanti doa berkat dari Romo. Ya. Sekian, terima kasih. Silakan Pak Nomensen. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας ζωήν χαριστάμενος. Kemudian bagi Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah, Tuhan kasihanlah. Ya Bapa yang kudus, berkatilah. Kiranya Sang Kristus Allah kita yang benar, yang telah bangkit dari kematian, yang menyelamatkan kita sebagai Allah yang maha baik dan mengasihi manusia, melalui doa permohonan dari ibunya yang tersuci, murni berkati Sang Theotokos dan yang selalu perawan Maria, doa permohonan dari Datuk Sang Kristus, kakek Yoakim, nenek Hana, Jana Suci Cisung, Metropan para martir Cina, Yoasap dari India, dan Paisios Agioritus, Porfirius, Kapsukaliwitu, eh, Yakobus dari Evia, dan semua orang kudus. Melalui doa-doa para Bapa Suci, ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, kasihanilah dan selamatkanlah kami. Kristus anesti ek nekron, tanah tonton patisas, kini masih zoin karisamenos. Kristus telah bangkit dari mati, dengan matinya telah menginjak-injak maut, dan pada mereka yang di kuburan bangkit dianugerahkan. Amin. Selamat malam, selamat bertemu lagi.
Ya, Selamat terima malam kasih semuanya. Romo, terima Malam. kasih Bapak Ibu Kristo Pak Pater. Erikson, semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Romo. Christos Selamat Anesti. Ya, Kristos, Alitos Anesti. Alithos Elitos Anesti. Anesi. Alito Sanesti ya. Alitos Anesti. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Saya sudahin ya. Terima Terima kasih kasih. Pak Erikson, Pak Ya, Romo. terima Terima kasih. kasih. Sampai ya. jumpa. Apa? Sampai Malam ketemu. semuanya. Selamat malam. Ya, Terima selamat kasih Romo. Selamat malam. Izin live. Iya,